Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cinta Trisarska Amalia dengan NIM 2304 11 00 35 dari Prodi Pendidikan IPA angkatan 2023 Rombel B. Di sini saya akan menjelaskan tentang statistik non parametrik untuk melengkapi tugas mata kuliah statistika. Di sini ada PPT yang telah saya buat dengan teman saya satunya lagi, yaitu Alia Muhibah. Di sini saya akan menjelaskan secara ringkas tentang statistik non-parametrik, di mana statistik uji non-parametrik ini merupakan cabang ilmu statistik yang mempelajari prosedur-prosedur dalam statistik inferensial, di mana tidak bergantung kepada asumsi-asumsi yang khusus. Kapan uji statistik non-parametrik ini digunakan? Yang pertama adalah saat ukuran sampel kecil dan datanya tidak normal. Yang kedua, saat banyak outlier yang mempengaruhi data. Yang ketiga, data berskala ordinal. Yang keempat, data berskala nominal. Kita akan fokus saja ke bagian eh, jenis-jenis uji statistik non-parametrik. Yang pertama ada non-parametrik satu. Ujinya itu ada tiga uji, yaitu uji binominal, uji Chi kuadrat, dan uji Kolmogorov-Smirnov. Yang kedua ada uji non-parametrik dua, terdiri dari dua uji, yaitu uji McNemar dan uji Wilcoxon. Yang ketiga ada uji non-parametrik dua dengan sampel independen yang tadi adalah sampel berpasangan, yaitu uji Mann-Whitney dan uji median. Nah, di sini teman-teman kita akan fokus ke uji Wilcoxon dan uji Mann-Whitney. Em, nah, kita berada di penjelasan uji Mann-Whitney terlebih dahulu. Uji Mann-Whitney ini digunakan untuk menguji apakah dua kelompok independen berbeda secara signifikan dalam peringkat nilai. Nah, uji ini merupakan alternatif dari uji T2 sampel. Rumusnya adalah U sama dengan N1 kali N2 tambah N1 dalam kurung N1 tambah 1 dibagi dua dan dikurangi R1. Dengan keterangan R1 adalah jumlah sampel kelompok satu dan R1 merupakan jumlah ranking kelompok satu. Hipotesis pada uji Mann-Whitney ini adalah H0 tidak ada perbedaan peringkat atau letak antara dua kelompok, sedangkan H1 adalah ada perbedaan. Syarat dari uji Mann-Whitney ini adalah terdapat dua kelompok independen, yang kedua observasi harus independen, yang ketiga tidak perlu observasi normalitas, yang keempat adalah skala data minimal ordinal. Nah, langkah-langkah penyelesaiannya yang pertama adalah menggabungkan semua data, kemudian memberi peringkat atau rank. Yang kedua, menjumlahkan peringkat untuk masing-masing kelompok. Yang ketiga adalah menghitung U dengan rumus. Yang keempat ada membandingkan nilai U dengan tabel U kritis. Selanjutnya di sini ada contoh kasus di mana seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan motivasi belajar berdasarkan gendernya. Untuk keperluan tersebut digunakan angket motivasi belajar yang terdiri dari 10 butir pertanyaan dengan skor 1 sampai dengan 4. Nah, tabelnya bisa dilihat di sini ya teman-teman. Terangannya adalah satu, yaitu rendah, yang kedua sedang, yang ketiga tinggi, yang keempat sangat tinggi, dan menggunakan taraf nyata 5%. Selanjutnya, kita menghitung uji Mann-Whitney berdasarkan contoh kasus tersebut menggunakan perhitungan manual. Yang pertama, merumuskan hipotesis, di mana hipotesis di sini H0 tidak terdapat perbedaan motivasi belajar yang signifikan antara siswa laki-laki dan siswa perempuan, dan H1 adalah terdapat perbedaan motivasi belajar yang signifikan antara siswa laki-laki dan perempuan. Yang kedua, langkah kedua yang harus dilakukan adalah membuat tabel bantu, di mana di sini kita harus menggabungkan semua data dan memberi peringkat atau rank. Kemudian menjumlahkan peringkat untuk masing-masing kelompok. Di sini ada tabel bantu berupa gabungan semua data dan cara memperingkatkannya di sini, teman-teman, diperingkatkan dari data yang paling kecil ke data yang terbesar. Kemudian ketika terdapat data yang sama, kita jumlahkan datanya. Misalnya di sini ada 29, datanya nilainya ada 29 jumlahnya. Jumlah 29 di sini ada dua.
Dan ketika menemui angka yang kembar seperti ini, teman-teman, kita bisa menjumlahkannya misalnya 29 menjumlahkannya berdasarkan nomor ranking ada di sini. Misalnya 2 tambah 3 sama dengan 5 dan dibagi jumlah data di sini yaitu 2. 5 dibagi 2 sama dengan 2,5. Maka di sini jumlah 29 itu ranknya 2,5 berdasarkan perhitungan yang sudah diperoleh tadi. Begitu juga seterusnya ketika menemukan data yang sama. Langkah selanjutnya adalah menghitung U dengan rumus. Yang pertama, jumlah data dan ranking tiap kelompok, di mana laki-laki berjumlah 6 R1 atau jumlah ranking laki-laki ketika dijumlah berjumlah 30, perempuan jumlahnya 9, sedangkan ranking R2 adalah ranking total dikurangi R1 di mana 120 dikurangi 30 sama dengan 90. Nah, kita memasukkan angka-angka yang sudah diperoleh tadi ke dalam rumus U-Man Whitney, yaitu U1 sama dengan N1 kali N2. Maaf teman-teman, N1 dikali N2 ditambah N1 dikali dalam kurung N1 tambah 1 dibagi 2 dikurangi R1 di mana setelah dimasukkan nomor-nomor ini dapat dihasilkan hasil 45 dan menghitung N2 dengan U2 dengan cara N1 dikali N2 dikurangi U1 di mana hasilnya adalah 9. Nah, langkah selanjutnya adalah membandingkan U dengan U hitung dengan U kritis, di mana di sini disajikan tabel nilai kritis uji Mann-Whitney. Eh, kita mengambil 9 dan 6. Kenapa? Karena kenapa yang diambil itu 6? Karena 6 adalah nilai tertinggi, nilai terendah. Dan menurut tabel kritis ini, hasil dari 9 dan 6 adalah 10. Jadi, U hitung kurang dari U tabel, yaitu 9 kurang dari 10. Langkah kelima adalah menyimpulkan hasil, di mana karena nilai U hitung kurang dari U tabel, maka H0 ditolak, yaitu terdapat perbedaan motivasi belajar yang signifikan antara siswa laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian ada uji Mann-Whitney menggunakan SPSS. Di sini kita yang pertama adalah memasukkan data-data pada data view. Nah, setelah dimasukkan semuanya, yang langkah kedua adalah masuk pada variabel view, di mana menyesuaikan nama variabel diganti menjadi gender dan motivasi serta menambahkan kolom dengan nama kelompok. Yang ketiga pada bagian values. Bagian kolom kelompok memasukkan value, yaitu satu dengan label nama laki-laki, sedangkan value sama dengan dua dengan label perempuan. Selanjutnya adalah memasukkan pada data view yang tadi dimasukkan ke dalam data view, mengisi kolom kelompok dengan ketentuan laki-laki satu dan perempuan dua. Kemudian ada mengklik Analyze Non-Parametric Tasks, kemudian Legacy Dialogues, dan Two Independent Samples. Dapat dilihat di sini teman-teman urutannya. Yang ketiga akan muncul tampilan seperti pada yang tertera pada layar ini. Kemudian yang harus kita lakukan adalah memasukkan motivasi pada kolom test variable list, kemudian kelompok pada grouping variable. Kemudian di sini ada hasil dan uji Mann-Whitney, yaitu rata-rata peringkat motivasi perempuan adalah 10, laki-laki adalah 5. Artinya motivasi perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Nilai U hitung, yaitu 9, kurang dari U tabel, yaitu 10. Nilai asimsik to-tailed sama dengan 0,0208, yang mana ini adalah kurang dari 0,05. Artinya terdapat perbedaan motivasi yang signifikan antara laki-laki dan perempuan. Nah, tadi kita sudah mengerti bagaimana cara menghitung secara uji Mann-Whitney menggunakan perhitungan manual maupun perhitungan dengan SPSS. Nah, sekarang kita akan menguji uji Wilcoxon atau peringkat bertanda. Nah, kapan uji Wilcoxon ini digunakan? Nah, uji Wilcoxon ini digunakan untuk menguji perbedaan dua data berpasangan dan ini merupakan alternatif uji T berpasangan.
Syaratnya adalah yang pertama dua kelompok berpasangan misalnya sebelum dan sesudah. Yang kedua data minimal ordinal, perbedaan bisa diberi tanda plus atau minus. Kemudian di sini ada langkah-langkah penyelesaiannya. Yang pertama merumuskan hipotesis. H0 tidak terdapat perbedaan antara observasi dan hasil, sedangkan H1 ada perbedaan. Yang kedua adalah membuat tabel bantu. Yang ketiga menentukan hasil W. Yang keempat mencari nilai W tabel. Yang kelima membandingkan nilai W tabel dan nilai W hitung. Dan yang terakhir ada menyimpulkan hasil. Di sini terdapat contoh kasus. Karena di sini kasusnya itu kurang relevan, kita mengganti kasusnya ini metode satu dan metode 2 kita eh, istilahkan dengan pretest dan post-test ya teman-teman. Dengan berasumsi sebaran datanya berdistribusi normal serta menggunakan taraf kepercayaan 95%. Apakah terdapat perbedaan antara hasil post-test dan pretest dan post-test pada siswa yang diberi les privat tersebut? Nah, kita berada pada uji Wilcoxon perhitungan manual. Yang pertama merumuskan hipotesis seperti yang saya bilang tadi, H0 adalah tidak terdapat perbedaan, sedangkan H2 terdapat perbedaan. Di sini kita akan membuat tabel bantu di mana ini diurutkan sesuai dengan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Yang kedua, kemudian di sini ada petunjuk pengisian tabelnya. Yang pertama, kolom selisih D, kolom metode satu, kolom post test dikurangi kolom kolom pretest di sini ya teman-teman. Selisih D ini adalah hasil pengurangan dari metode 2 dikurangi metode satu atau hasil post test dikurangi hasil pretest. Kemudian kolom rank diisi dengan nilai rank dari nilai D. Pemberian rank dilakukan sebagai berikut. Jika ada nilai D sama dengan 0, maka nilai D tersebut tidak diikutsertakan dalam perankingan. Jika nilai D bernilai negatif, maka diambil harga mutlaknya, nilai positifnya. Yang ketiga, diurutkan nilai D tersebut, boleh dari data terkecil ke terbesar atau sebaliknya. Yang keempat ada jika terdapat data yang bernilai sama, maka ranknya adalah rata-rata dari nomor urutnya. Jika data tersebut hanya satu, maka nilai ranknya sama dengan nomor urutnya. Sama persis seperti yang saya jelaskan tadi ya teman-teman. Di sini ada ranknya, diambil dari selisihnya ini, kemudian tanda plusnya diberikan di sini, tanda minusnya ada di sini, namun dimutlakkan. Kemudian yang ketiga kita menentukan nilai W, di mana mengambil nilai W terkecil antara W plus dengan W min dari tabel bantu diperoleh. Nilai W hitung adalah 10,5. Yang keempat mencari nilai W tabel. Nilai ini didapat dari tabel Wilcoxon sesuai dengan jumlah pasangan antara pasangan data N dan taraf signifikan alfa yang digunakan adalah 5%, di mana nilai W tabel untuk N sama dengan 4 adalah sama dengan 8 adalah 4. Di sini dapat dilihat di sini, teman-teman. Selanjutnya membandingkan nilai W hitung dengan W tabel 10,5 yang mana lebih besar dari 4, yaitu jadi W hitung lebih besar dari W tabel. Kemudian hasilnya, kemudian langkah terakhir adalah menyimpulkan hasil di mana karena nilai W hitung lebih besar dari W tabel, maka H0 diterima. Artinya tidak terdapat perbedaan prestasi belajar siswa yang signifikan antara diberi metode satu dan metode 2 pada siswa yang di les privat atau tidak ada prestasi belajar yang signifikan antara nilai pretest dan post-test pada siswa di les privat. Nah, kedua ada uji Wilcoxon dengan SPSS. Yang pertama membuka SPSS dan membuat variabel seperti yang pertama tadi. Kemudian menyesuaikan nama variabel diganti menjadi misalnya pretest dan posttest begitu teman-teman. Kemudian memasukkan datanya, mengubah desimal menjadi 0 dilihat dari data view. Kemudian melihat hasil dari data view. Kemudian kita melakukan pengaturan pengujian di mana kita membuka analyze, kemudian ke non-parametric test, kemudian ke legacy dialogues, kemudian ke two related samples. Selanjutnya kita mengatur pengujian di mana M1 adalah variabel, variabel satu adalah
M1 atau pretest, kemudian variabel 2 adalah M2 atau post-test. Kemudian melakukan pengaturan pengujian hasil data yang telah dimasukkan. Kemudian melakukan uji Wilcoxon dan melihat output. Nah, ini teman-teman hasilnya dapat dilihat. Hasilnya sudah sesuai dengan perhitungan manual. Mohon maaf, sebelumnya saya tidak dapat melakukan eh, praktik secara langsung untuk uji Wilcoxon dan uji Mann-Whitney ini karena di perangkat saya belum terdapat em, aplikasi atau software SPSS. Jadi saya tidak bisa melakukan pengujian ini secara langsung. Terima kasih telah memperhatikan dan terima kasih telah menonton video ini. Semoga informasi yang saya berikan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dari saya cukup. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.